Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Jian Sugiarto dengan NIM 2018-0430-113 dari mata kuliah Keuangan Internasional, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kurs valuta asing, di mana memiliki pengertian rasio nilai mata uang dengan mata uang lainnya. Kurs adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Kemudian berikut adalah contoh perhitungan dari kurs sendiri. Kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot disebut sebagai kurs spot atau spot rates, di mana kurs sendiri memiliki dua nilai. Yang pertama adalah kurs beli, bid rate atau buying rate. Kemudian yang kedua adalah kurs jual, ask rate atau selling rate. Split kurs valuta asing. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs tersebut disebut dengan spread. Jadi spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Kemudian di sini adalah kutipan kurs mata uang asing. Yang pertama adalah direct quotation, menunjukkan satu nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Rp12.000 Indonesia per 1 dolar, yang memiliki arti sebagai berikut. Kemudian indirect quotation, menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Misalnya Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika, atau 1 rupiah Indonesia sama dengan 1 per 12.000 sama dengan 0,000083 dolar Amerika. Maka indirect quantitasnya adalah 0,00083 dolar Amerika per 1 rupiah. Dan sebagai berikutnya. Selanjutnya adalah European quotation, yang menyatakan satu nilai dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Misalnya 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika. Penjelasan di bawahnya. Kemudian apresiasi dan depresiasi valuta asing. Apresiasi valuta asing sendiri memiliki pengertian, yaitu mata uang akan mengalami penguatan atau pelemahan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lainnya dinyatakan mata uang yang terapresiasi. Kemudian depresi valuta asing, di mana dalam depresi ini mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang itulah yang disebut dengan depresiasi. Selanjutnya adalah devaluasi dan revaluasi mata uang asing. Pertama adalah devaluasi. Devaluasi adalah sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uangnya atau domestic currency terhadap nilai mata uang asing atau foreign currency. Tujuan dari devaluasi sendiri adalah dalam jangka pendek, kebijakan devaluasi bertujuan mendorong ekspor dan membatasi impor sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu, tujuan devaluasi adalah mendorong penggunaan produksi dalam negeri yang bertujuan untuk perbaikan BOP ataupun balance of payment untuk mencapai keseimbangan. Kemudian ada revaluasi. Revaluasi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing. Tujuan dari
revaluasi sendiri adalah kebijakan ini dilakukan karena kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadi kecenderungan inflasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan kurs valuta asing. Yang pertama, faktor penyebab perubahan kurs secara langsung, di mana terdapat dua. Yang pertama, permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa dari luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian, faktor penyebab kurs secara tidak langsung. Yang pertama adalah posisi neraca pembayaran. Untuk di posisi neraca pembayaran sendiri, jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka permintaan terhadap valuta asing justru meningkat, kemudian menyebabkan nilai rupiah melemah. Kemudian tingkat inflasi, di mana dalam tingkat inflasi ini jika faktor ekonomi dianggap tetap ataupun ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi mempengaruhi nilai tukar mata uang untuk suatu negara tersebut. Kemudian tingkat bunga. Pada tingkat bunga, asumsi ceteris paribus kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami penguatan terhadap nilai mata uang asing. Kemudian yang keempat adalah tingkat pendapatan nasional. Kelima adalah kebijakan moneter, di mana dalam kebijakan moneter ini kebijakan bank sentral bersifat ekspansif dengan menambah jumlah uang yang beredar akan mendorong kenaikan harga. Yang keenam adalah ekspektasi dan spekulasi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama adalah pembayaran transaksi impor, di mana semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin tinggi kebutuhan terhadap valuta asing, di mana transaksi ekspor akan mempengaruhi valuta asing. Semakin tinggi nilai transaksi, maka semakin tinggi juga penawaran terhadap valuta asing tersebut. Kemudian aliran modal keluar atau capital outflow menunjukkan adanya permintaan terhadap valuta asing, di mana semakin tinggi aliran modal keluar negeri, maka semakin tinggi juga permintaan valuta asing. Semakin tinggi modal masuk ke dalam negeri, maka semakin tinggi valuta asing yang penawaran semakin tinggi, menyebabkan mata uang domestik juga akan menguat. Yang terakhir adalah kegiatan spekulasi, di mana dalam kegiatan spekulasi ini semakin tinggi aktivitas spekulasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula permintaan dan penawaran valuta asing. Selain itu, semakin tinggi aktivitas spekulasi, semakin tinggi permintaan dan penawaran valuta asing sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.